Bayangkan sebuah daerah yang setiap tahunnya menerima anggaran miliaran hingga triliunan rupiah. Dana itu berasal dari pajak masyarakat, retribusi, dana transfer dari pemerintah pusat, hingga pendapatan sah lainnya. Dana tersebut disebut dengan APBD. Lalu, kemana uang itu mengalir? Dan bagaimana kita memastikan bahwa setiap rupiahnya benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat? Pengelolaan dana APBD yang transparan bukan sekedar kewajiban administratif. Ia adalah fondasi kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa transparansi, pembangunan akan dipenuhi kecurigaan. Dengan transparansi, pembangunan akan dipenuhi partisipasi. Mari kita pahami terlebih dahulu bagaimana proses APBD itu berjalan. Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan masyarakat. Proses ini biasanya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, dari tingkat desa ataupun kelurahan, naik ke kecamatan hingga ke kabupaten kota. Disinilah masyarakat sebenarnya memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi. Setelah itu, pemerintah daerah bersama DPRD membahas dan menyepakati rancangan APBD. Dokumen ini berisi rencana pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan. Namun, transparansi tidak berjalan pada tahap perencanaan. Transparansi justru harus hadir di setiap tahap: perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Mengapa transparansi begitu penting? Yang pertama, karena dana APBD adalah uang rakyat. Setiap pajak yang dibayarkan, setiap retribusi yang disetor adalah kontribusi masyarakat. Sudah sewajarnya masyarakat mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan. Yang kedua, transparansi mencegah penyalahgunaan anggaran. Ketika informasi terbuka dan mudah diakses, peluang terjadinya korupsi anggaran atau proyek fiktif akan semakin kecil. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh aparat pengawas internal ataupun eksternal, tetapi juga oleh masyarakat. Yang ketiga, transparansi meningkatkan kualitas pembangunan. Ketika masyarakat mengetahui detail proyek, mulai dari nilai anggaran, lokasi, hingga waktu pelaksanaan, mereka dapat ikut mengawasi secara langsung. Jika ada ketidaksesuaian, masyarakat dapat melaporkan. Lalu seperti apa bentuk konkret pengelolaan APBD yang transparan? Yang pertama, keterbukaan informasi publik. Pemda perlu menyediakan akses yang mudah terhadap dokumen anggaran. Misalnya, melalui website resmi yang memuat rancangan APBD sebelum disahkan, APBD yang telah disahkan, rincian program dan kegiatan, laporan realisasi anggaran per triwulan, laporan keuangan tahunan. Informasi tersebut harus disajikan dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, bukan hanya dalam istilah teknis yang membingungkan masyarakat. Yang kedua, transparansi dalam pelaksanaan proyek. Setiap proyek pembangunan sebaiknya dilengkapi papan informasi yang mencantumkan nilai anggaran, sumber dana, pelaksanaan proyek, dan waktu penyelesaian. Hal sederhana ini memberikan ruang pengawasan langsung kepada masyarakat. Yang ketiga, sistem pengaduan efektif. Pemerintah daerah perlu menyediakan kanal pengaduan yang responsif, baik secara online maupun offline. Masyarakat harus merasa aman dan dilindungi ketika melaporkan dugaan penyimpangan. Yang keempat, pelibatan masyarakat secara aktif. Transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi juga mengundang partisipasi, forum dialog publik, konsultasi anggaran, dan diskusi rutin antara pemerintah dan warga dapat menjadi sarana membangun komunikasi dua arah. Namun, transparansi juga membutuhkan komitmen. Tidak cukup hanya dengan aturan atau regulasi saja. Diperlukan budaya integritas di lingkungan pemerintah daerah. Pejabat publik harus menyadari bahwa jabatan adalah amanah.
Anggaran bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan titipan rakyat. Setiap keputusan penggunaan anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab. Transparansi akan berjalan efektif jika masyarakat peduli dan mau terlibat. Membaca laporan anggaran, menghadiri musrenbang, atau sekedar bertanya secara konstruktif adalah bentuk partisipasi yang sangat berarti. Bayangkan jika setiap daerah menerapkan prinsip transparansi secara konsisten. Jalan yang dibangun sesuai spesifikasi, sekolah mendapatkan fasilitas layak, puskesmas memiliki alat kesehatan yang memadai, dan bantuan sosial tepat sasaran. Semua itu bukan sekedar mimpi. Itu bisa menjadi kenyataan ketika pengelolaan APBD dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan partisipasi. Transparansi juga berdampak pada peningkatan kepercayaan publik. Ketika masyarakat percaya pada pemerintah, mereka akan lebih mendukung program pembangunan. Dukungan ini menciptakan stabilitas sosial dan mempercepat kemajuan daerah. Sebaliknya, jika anggaran dikelola secara tertutup, isu dan kecurigaan akan mudah berkembang. Ketidakpercayaan dapat menghambat pembangunan, bahkan memicu konflik sosial. Oleh karena itu, pengelolaan APBD yang transparan harus menjadi komitmen bersama. Pemerintah membuka informasi seluas-luasnya. DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Aparat pengawas bekerja profesional dan masyarakat aktif berpartisipasi. Pada akhirnya, transparansi bukan hanya soal angka dalam laporan keuangan. Transparansi adalah soal kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada masyarakat. Karena setiap rupiah dalam APBD adalah harapan masyarakat. Harapan akan jalan yang lebih baik, pendidikan yang lebih maju, layanan kesehatan yang lebih layak, dan kehidupan lebih sejahtera. Jika transparansi dijaga, maka kepercayaan akan tumbuh. Jika kepercayaan tumbuh, maka kolaborasi menguat. Dan ketika kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat terbangun, pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Mari kita dorong dan kawal bersama pengelolaan dana APBD agar transparan. Karena daerah yang maju bukan hanya daerah yang besar anggarannya, tetapi daerah yang jujur dan terbuka dalam mengelolanya.